Penghancuran ketiga dilakukan oleh Titus, seorang pemimpin Romawi, ketika menyerang Yerusalem sehingga mengubah kota itu menjadi reruntuhan total, tidak meninggalkan bekas sama sekali, kecuali tembok burak atau orang Yahudi sebut saat ini sebagai tembok ratapan. Di samping itu, upaya penggalian dan penghancuran tersembunyi terhadap Masjidil Aqsa dilakukan dengan tujuan mencari tulang belulang Yasu dan harta peninggalan Nabi Sulaiman yang mereka percayai tersembunyi di sekitar lokasi ini. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dalam pertemuan kali ini, Cakrawala Hidayah akan mengetengahkan topik tentang misteri kuil Nabi Sulaiman. Istilah haikal berasal dari bahasa Sumeria aikal yang kemudian diadaptasi menjadi haikal dalam bahasa Arab yang berarti struktur besar, khususnya yang digunakan untuk tujuan ibadah. Oleh karena itu, tempat ibadah yang dibangun oleh Nabi Sulaiman disebut dengan aikal. Haikal Sulaiman yang oleh orang Yahudi diklaim terletak dan terkubur di bawah komplek Masjid Al-Aqsa saat ini menjadi salah satu isu sentral di balik penjajahan Israel di Palestina. Haikal Sulaiman adalah tempat ibadah yang didirikan oleh Nabi Sulaiman, termasuk tempat penyembelihan kurban sebagai persembahan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di dalam haikal ini ada kuil suci dan tabut. Haikal Sulaiman dibangun oleh Ursalim atau Yerusalem di atas Bukit Moria, suatu tempat ibadah yang lokasinya sama dengan tempat ibadah yang dibangun oleh Nabi Daud sebelumnya. Bani Israel terlibat dalam perang selama periode yang panjang. Mereka bermigrasi dari satu tempat ke tempat lain tanpa memiliki pemukiman yang tetap hingga masa Nabi Daud. Sehingga tempat ibadah pun juga tidak mereka miliki ketika ingin menjalankan ritual ibadahnya. Mereka membawa tabut dari satu tempat ke tempat lain. Tabut adalah sebuah peti yang dibuat oleh Bani Israel yang di dalamnya berisi tongkat Nabi Sulaiman dan Nabi Harun, dua lempengan batu dengan tulisan ayat-ayat Taurat, dan naskah kitab Taurat yang diyakini ditulis tangan oleh Nabi Musa sendiri. Tabut tersebut juga berisi bejana yang berisi alman, yaitu makanan dan minuman yang dihasilkan tanpa campur tangan manusia. Alman adalah sejenis manisan yang diperoleh dari pohon-pohon yang mendapat siraman air hujan, sehingga terbentuk mirip dengan sarang burung layang-layang. Beberapa ahli tafsir ada yang berpendapat juga bahwa alman terbentuk dari sarang burung gagak. Sedangkan salwa merupakan jenis burung berdaging yang gemuk. Kedua makanan tersebut, yaitu man dan salwa, diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada Bani Israel. Dalam Al-Quran, Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman yang artinya, "Dan kami menaungi kamu dengan awan, dan kami menurunkan kepadamu man dan salwa. Makanlah makanan yang baik-baik dari rezeki yang telah kami berikan kepadamu. Mereka tidak menzalimi kami, tetapi justru merekalah yang menzalimi diri sendiri." Al-Quran Surat Al-Baqarah ayat 57. Saat Nabi Sulaiman memimpin Bani Israel, situasinya telah stabil dan dia berhasil mengakhiri peperangan. Selama masa pemerintahan Nabi Sulaiman, Bani Israel mencapai puncak kejayaan dengan kekayaan yang melimpah, keamanan yang stabil, dan pemerintahan yang mapan. Dengan kondisi yang telah kondusif tersebut, Nabi Sulaiman pun dapat membangun haikal. Awal pembangunan haikal. Pada kurun waktu sekitar abad ke-17 sebelum Masehi, Bani Israel mengalami masa kelaparan dan kekeringan yang mengakibatkan mereka bersama-sama dengan Yakub melakukan hijrah dari Palestina ke Mesir untuk menemui Yusuf, yang pada saat itu menjabat sebagai seorang menteri di pemerintahan Fir'aun. Kemudian, sekitar abad ke-14 hingga ke-13 sebelum Masehi, Allah Subhanahu wa Ta'ala mengutus Musa kepada mereka, namun sebagian kecil dari mereka tidak mempercayainya. Disinilah dimulainya penyebaran agama Yahudi yang memicu konflik antara Fir'aun dan kaumnya. Konflik itu membuat orang-orang Bani Israel keluar dari Mesir sebagaimana yang difirmankan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala yang artinya, "Dan ingatlah ketika kami menyelamatkan kamu dari Fir'aun dan pengikut-pengikut Fir'aun. Mereka menimpakan siksaan yang sangat berat kepadamu. Mereka menyembelih anak-anak laki-lakimu dan membiarkan hidup anak-anak perempuanmu. Dan pada yang demikian itu merupakan cobaan yang besar dari Tuhanmu.
Dan ingatlah ketika kami membelah laut untukmu, sehingga kamu dapat kami selamatkan dan kami tenggelamkan Fir'aun dan pengikut-pengikut Fir'aun, sedang kamu sendiri menyaksikan. Al-Quran Surat Al-Baqarah ayat 49-50. Selama masa pemerintahan Ramses II sekitar tahun 1280 sebelum Masehi, terjadi hijrah bagi orang-orang Yahudi. Pada tahun 990 sebelum Masehi, Daud alaihissalam berhasil mendirikan pemerintahannya di Yerusalem. Di tempat inilah Daud menerima perintah untuk membangun Baitul Maqdis. Namun, karena keterlibatan dan kesibukannya dalam peperangan, Daud tidak memiliki kesempatan untuk melaksanakannya. Oleh karena itu, Allah memberikan wahyu kepadanya untuk menyuruh anaknya yaitu Sulaiman alaihissalam guna membangun Baitul Maqdis tersebut. Lalu, Sulaiman alaihissalam membangun haikal sebagai tempat ibadah lengkap dengan altar untuk menyembelih kurban. Pada tahun keempat masa pemerintahannya, Nabi Sulaiman memulai pembangunan haikal dengan melibatkan 180.000 pekerja. Kayu-kayunya didatangkan dari Lebanon, sedangkan bebatuannya diperoleh dari Yaman. Tiang-tiangnya dilapisi dengan emas murni, sedangkan dindingnya dihias dengan batu pualam dan batu permata. Dibutuhkan waktu selama 8 tahun berturut-turut untuk melakukan pembangunan haikal tersebut. Setelah wafatnya Sulaiman alaihissalam pada tahun 922 sebelum Masehi, pemerintahan Daud terbagi menjadi dua, yaitu kerajaan Israel di utara dan kerajaan Yehuda di selatan. Antara kedua kerajaan tersebut sering terjadi peperangan yang berlarut-larut sehingga mereka dihancurkan oleh Nebukadnezar atau Bukhtansar, Raja Babilonia pada tahun 587 sebelum Masehi. Dalam serangan ini terjadi penghancuran Yerusalem termasuk Haikal Sulaiman. Banyak orang Yahudi ditawan dan dibawa ke Babilonia, di mana mereka tinggal selama 50 tahun yang dalam sejarah Yahudi dikenal sebagai para tawanan orang-orang Babilonia. Saat Koresh, Raja Persia, menaklukkan Babilonia pada tahun 538 sebelum Masehi, para tawanan dibebaskan dan dikembalikan ke Palestina. Namun mereka tetap berada di bawah kekuasaan Persia tanpa memiliki negara mereka sendiri. Menurut majalah At-Tarikh Al-Arabi, setelah orang-orang Israel dipulangkan kembali ke Palestina, mereka membangun kembali tempat ibadah mereka yang dulu dihancurkan oleh Nebukadnezar. Saat redupnya kekuasaan Persia, Alexander Al-Makdumi mengambil alih kekuasaan atas Yerusalem pada tahun 332 sebelum Masehi. Orang-orang Yahudi menunjukkan loyalitas, ketundukan, dan ketaatan kepada Alexander Al-Makdumi saat dia menguasai kota tersebut. Setelah wafatnya Alexander Al-Makdumi, kekuasaannya pun terpecah di antara mereka, di mana Mesir dikuasai oleh Ptolemeus, sementara wilayah utara dikuasai oleh Seleukos. Tetapi terjadi pertempuran antara Ptolemeus dan Seleukos pada tahun 199 sebelum Masehi yang akhirnya dimenangkan oleh Ptolemeus. Yerusalem jatuh ke tangan Raja Suriah bernama Antiochus pada tahun 198 sebelum Masehi. Selama periode ini terjadi berbagai pemberontakan, fitnah, dan pertempuran sengit di Yerusalem hingga datangnya pemimpin Romawi bernama Pompei yang berhasil menguasai Yerusalem pada tahun 63 sebelum Masehi. Sejak saat itulah Yerusalem berada di bawah kekuasaan orang-orang Romawi dan menjadikannya sebagai negara Romawi. Pada masa menjelang akhir pemerintahan Herodes pada tahun 37-40 Masehi, Isa bin Maryam dilahirkan di Bethlehem. Sejak saat itu, Yerusalem menjadi pusat penyebaran ajaran tauhid dan menjadi kota suci bagi umat Nasrani. Saat orang-orang Yahudi memberontak terhadap pemerintahan Romawi di Yerusalem, penguasa Romawi Vespasianus mengutus putranya yang bernama Titus untuk menghentikan pemberontakan tersebut. Kemudian, pada tahun 70 Masehi, Titus menyerang Yerusalem yang mengakibatkan banyak kalangan orang Yahudi meninggal dan menyebabkan Yerusalem menjadi kota yang hancur dan terbengkalai untuk waktu yang lama, bahkan nyaris tanpa penghuni kecuali pasukan tentara Romawi. Pada periode antara tahun 132 Masehi dan 135 Masehi, orang-orang Yahudi memberontak kembali di Yerusalem untuk kali kedua, di mana pemberontakan ini dikenal sebagai pemberontakan Bar Kokhba. Namun demikian, penguasa Romawi berhasil meredam pemberontakan tersebut dan menghapus Yerusalem dari peta, kemudian membangun kota baru di atasnya yang dinamai Aelia Capitolina.
Dengan nama kota baru tersebut, orang-orang Yahudi tidak diperbolehkan untuk masuk ke kota Aelia ini sejak tahun 135 Masehi. Setelah Romawi terpecah menjadi dua dan Palestina masuk ke dalam wilayah Kekaisaran Romawi Timur atau Bizantium, kota Aelia berada di bawah kekuasaan Bizantium dari abad ke-4 Masehi hingga tahun 614 Masehi ketika dikuasai oleh Kekaisaran Sasani yang dipimpin oleh Kisra Eberwis, hingga kembali ke tangan penguasa Bizantium di bawah Kekaisaran Heraklius pada tahun 627 Masehi. Heraklius tidak begitu lama berkuasa karena kaum muslimin berhasil membebaskan kota Aelia pada tahun 15 Hijriah atau 636 Masehi pada masa kepemimpinan Umar bin Khattab. Sejak saat itu, orang Yahudi diizinkan oleh kaum muslimin untuk kembali ke Yerusalem atau Al-Quds, sebagaimana penjelasan yang ada dalam majalah At-Tarikh Al-Arabi. Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa haikal tersebut dibangun pada masa Sulaiman alaihissalam. Setelah selesai dibangun oleh Sulaiman alaihissalam, haikal mengalami kehancuran 3 kali. Penghancuran pertama adalah saat penyerbuan oleh pasukan Raja Babilonia Bukhtansar atau Nebukadnezar pada tahun 587 sebelum Masehi. Kemudian dibangun kembali oleh orang Yahudi setelah dibebaskan oleh Koresi Raja Persia. Penghancuran kedua haikal dilakukan oleh Antiochus Raja Suriah dalam upayanya untuk memadamkan fitnah yang dilakukan oleh orang Yahudi pada tahun 198 sebelum Masehi. Lalu, haikal ini direnovasi kembali untuk ketiga kalinya oleh Herodes pada tahun 40 Masehi. Penghancuran ketiga dilakukan oleh Titus, seorang pemimpin Romawi, ketika menyerang Yerusalem sehingga mengubah kota itu menjadi reruntuhan total, tidak meninggalkan bekas sama sekali, kecuali tembok burak atau orang Yahudi sebut saat ini sebagai tembok ratapan. Puing-puing yang hilang tanpa bekas sama sekali itu masih menjadi objek pencarian oleh orang Yahudi hingga hari ini. Motivasi mereka dalam mencari kembali situs haikal adalah untuk menghancurkan Masjid Al-Aqsa dan membangun kembali haikal Sulaiman. Misteri tersembunyi. Tidak ada yang menyangkal bahwa Nabi Sulaimanlah yang telah mendirikan tempat suci untuk beribadah kepada Allah Azza wa Jalla. Dengan kata lain, bangunan itu dianggap sebagai salah satu rumah Allah. Oleh sebab itulah, dalam Al-Quran, bangunan tersebut disebut sebagai Masjidil Aqsa, seperti yang disebutkan di awal surat Al-Isra. Adapun mengenai letak haikal itu sendiri sebenarnya tidak ada dalil yang menunjukkan di mana tepatnya bangunan itu berdiri. Beberapa sumber menyatakan bahwa bangunan itu berada di luar kompleks Masjidil Aqsa, sementara yang lainnya mengklaim bahwa lokasinya berada tepat di bawah kubah emas. Di sisi lain, orang-orang Yahudi dan Nasrani meyakini bahwa haikal Sulaiman berada di puncak Al-Haikal atau Al-Haram Asy-Syarif atau di bawah Baitul Maqdis. Sesungguhnya, dalih orang-orang Yahudi dalam melakukan penggalian di bawah Masjidil Aqsa untuk mencari peninggalan Nabi Sulaiman dianggap sebagai kebohongan semata. Orang-orang Yahudi hanya mencari alasan untuk menghancurkan Al-Quds dengan klaim bahwa mereka akan membangun kembali haikal Sulaiman. Namun, fakta sebenarnya adalah bahwa Masjid Al-Aqsa berdiri di atas daratan tinggi yang terdiri dari bebatuan, bukan tanah atau pasir. Sehingga tidak mungkin terdapat situs-situs peninggalan Nabi Sulaiman di bawahnya. Di samping itu, upaya penggalian dan penghancuran tersembunyi terhadap Masjidil Aqsa dilakukan dengan tujuan mencari tulang belulang Yasu dan harta peninggalan Nabi Sulaiman yang mereka percayai tersembunyi di sekitar lokasi ini. Sebagai umat Islam, kita memiliki hak yang lebih kuat atas warisan Nabi Sulaiman dan rumah ibadah yang dibangun olehnya. Gambaran bangunan haikal Sulaiman yang dipublikasikan oleh orang-orang Yahudi tidak didasarkan pada sumber yang jelas dan tidak dapat dipertanggungjawabkan. Di samping itu, desain dan ornamen bangunan tersebut juga dipertanyakan oleh arkeolog karena terlihat sangat dipengaruhi oleh gaya Romawi yang jauh berbeda dengan bangunan yang dikenal pada masa Nabi Sulaiman. Seperti yang tercatat dalam sejumlah catatan sejarah Yerusalem, haikal Sulaiman sudah benar-benar hancur dan tidak meninggalkan jejak ketika pasukan Romawi menyerangnya. Yerusalem akhirnya dibebaskan oleh kaum muslim pada masa pemerintahan Khalifah Umar bin Khattab pada tahun 15 Hijriah atau 636 Masehi. Wallahu a'lam bishawab. Sekian dulu perjumpaan kita kali ini. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.